kan karena berjalan sudah lama sehingga menjadi yakin, sebagaimana kita menyatakan tersentuh dengan istri itu batal. Pertama, batal tadi karena kita mengikuti. Sebetulnya saya nggak tahu, antum juga tahu apa itu Syafi'i atau enggak juga saya nggak tahu, ya kan? Yang secara umum taunya kalau tersentuh istri itu batal. Itu kan ilmu umumnya begitu, ya. Cuma kebetulan sekarang sudah ngaji nih kan. Nah, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Dan kita terus berjalan begitu. Dari kecil bisa jadi, ya. Yang akhirnya kebiasaan itu ya menjadi keyakinan. Mau nyoba-nyoba Imam Abu Hanifah. Misalkan begitu kan. Sebelum ke masjid bercanda dulu sama bini gitu kan. Ya, coel-coelan. Nah, kira-kira perasaannya gimana kan gitu? Pasti ada rasa ragu. Berarti ya sudah, kita meyakini apa yang kita jalani yaitu Imam Syafi'i. Pertanyaan berikutnya tadi, kapan kita boleh ya boleh berpindah madzhab? Sebetulnya dalam berpindah madzhab namanya talfik. Talfik itu mengatakan ya boleh saja, selama kita memang tidak hanya mencari kemudahan, tetapi memang menempatkan sesuatu pada posisinya tadi. Misalkan begini, ya, ketika bapak sudah wudu, ya itu pun wudu airnya pas-pasan, nggak ada lagi, ya. Tahu-tahu ketabrak sama bini, ya kan? Ya. Secara Imam Syafi'i batal nggak? Batal. Tapi antum mau wudu nyari airnya susah lagi. Ya udahlah, berarti ngikut Imam Abu Hanifah. Karena kalaupun antum nyari air sulit. Pertanyaannya boleh nggak begitu? Kalau kasusnya seperti itu boleh. Ya, kalau kasusnya seperti itu boleh. Nah sekarang ketika tawaf, ya, kemungkinan kita bersentuh dengan perempuan karena di tempat tawaf itu juga ada perempuan. Pertanyaannya, pada posisi itulah kita bisa jadi berubah madhab. Cuma kalau ditarik ke belakang, Pak, ya, kan cara wudu Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah beda. Nah, ini ribet lagi malah nanti. Ya. Padahal kita wudunya cara siapa? Cara Syafi'i, walaupun juga belum tentu Syafi'i banget. Karena detailnya kan kita tidak tahu sebetulnya. Biar ada gampangnya. Nanti ada apa namanya? Ada rincian lebih. Jadi kalau mau ditarik ke belakang lagi, boleh kita pindah madhab dari Syafi'i ke Abu Hanifah. Tapi berarti juga cara wudunya juga harus diikuti. Padahal kita wudunya dari kecil ya begitu, nggak tahu tuh wudu Syafi'i apa wudu Hanafi yang kita pakai. Kita susah membuktikannya kan? Ya. Nah, saya kira ketika itulah kita memahami bahwa apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi tersebut. Tidak mungkin kita melakukan sebagaimana Syafi'i karena pasti bersentuhan dengan perempuan. Jadi kembali kepada kasus yang sedang dihadapi. Faktanya seperti apa gitu kan ya. Karena kalau kita pakai Syafi'i juga wudu, insya Allah wudunya juga nyari wudunya juga jauh juga lagi, nggak selesai itu tawaf. Ya, jadi pertama prinsipnya sudah tentu yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Tapi yang jelas kalimat memahami madhab ini lebih kepada tuntunan supaya kita ini mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama. Ini masalahnya kita kadang-kadang ngikut ulama kalau urusan ibadah doang, kalau urusan lain kadang-kadang nggak mau ikut ulama. Nah ini ya,
Jadi pola ibadah ini sebetulnya kita taat kepada ulama, pengertiannya dengan berbeda pendapat tadi, sebetulnya sikap kita juga taat kepada ulama itu dalam segala hal. Ini kadang-kadang kalau urusan ibadah rinci banget gitu ya. Tapi kalau urusan muamalah semau-maunya gitu. Padahal ulama sudah memberikan juga bagaimana dalam bermuamalah. Saya kira begitu Pak Toto? Baik. Cukup? Alhamdulillah. Selesai sudah, dan kita mengakhiri kajian ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama pengurus DKM dan panitia kita akan terima kasih, jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat kita menyerap apa yang sudah disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa atubu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.